Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian masih selalu sehat, walafiat, dan selalu Allah lindungi. Baik, sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Apa aja yang akan kita pelajari pada pembelajaran 4 ini? Ya, kita akan belajar tentang mengamati gambar dan memanfaatkan bagian tumbuhan kelapa, ya. Lalu kita juga akan belajar tentang mengucapkan syukur kepada Tuhan karena bisa memanfaatkan ciptaannya sesuai sila pertama Pancasila. Lalu berikutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi, ya, dan menentukan arti kosakata dari puisi. Selanjutnya, kita akan mengukur panjang berbagai benda di lingkungan sekitar, mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Tapi sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Baik, kita mulai lihat bukumu pembelajaran 4, ya. Oke, Misin mulai ya. Semua ciptaan Tuhan bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena itu, kita harus bersyukur atas segala ciptaannya. Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama. Nah, sekarang dengarkan Misin membaca sama-sama ya. Kita baca juga deh, biar bareng-bareng. Yuk, kita sama-sama membaca tentang bacaan yang judulnya Pohon Kelapa. 1, 2, 3. Pohon kelapa. Di halaman sekolah ada sedikit tanah kosong. Guru mengajak murid-murid untuk memanfaatkan tanah kosong tersebut. Guru mengajak murid-murid menanam pohon kelapa. Guru bercerita kepada murid-murid bahwa semua bagian dari pohon kelapa itu berguna. Buahnya dapat dimakan. Batangnya dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah. Daunnya dibuat ketupat. Tempurung kelapa untuk kerajinan tangan. Tuhan telah menciptakan pohon kelapa dengan banyak manfaat. Kamu harus bersyukur dengan karunia itu. Nah, sekarang dengarkan Misiin membaca puisi tentang pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa tumbuh di pantai. Daunnya melambai ditiup angin. Batangnya kokoh berdiri. Buahnya lebat bergelantungan. Pohon kelapa banyak ditanam orang. Pohon kelapa sungguh berguna. Air kelapa dapat menghilangkan dahaga. Aku suka buah kelapa. Nah, setelah kamu dengarkan Misin tadi membaca puisi tentang pohon kelapa, sekarang kita cari tahu makna kata-kata di bawah ini. Nomor 1, tumbuh. Apa artinya tumbuh? Iya, hidup atau bertambah besar. Nomor 2, melambai. Melambai itu artinya apa? Iya, artinya berayun-ayun turun naik atau bergerak-gerak.
Yang ketiga, kokoh. Kokoh apa? Iya, tidak mudah roboh atau kuat. Nomor 4, bergelantungan. Ayo, bergelantungan apa? Iya, bergantung dalam jumlah yang banyak. Jadi, buah yang banyak lalu bergantung di pohon. Itu namanya bergelantungan. Nomor 5 apa? Dahaga. Dahaga yaitu haus atau rasa ingin minum. Nah, baik. Sekarang kamu tulislah puisi mengenai manfaat menanam pohon. Puisi terdiri dari 2 bait. Ingat ya, 2 bait. Nah, setiap bait terdiri dari 3 baris. Berarti nanti puisi kamu tentang manfaat menanam pohon ada berapa baris? Iya, ada 6 baris. Ya, nanti setelah itu kalian bacakan puisi yang kamu buat di depan kelas. Bacalah, ya kelas online ya, kita nanti di Zoom. Bacalah puisi dengan ekspresi wajah, intonasi, dan gerak tubuh yang sesuai. Pasti kamu bisa, karena kamu anak-anak yang hebat dan pintar. Nah, pelajaran kita selanjutnya, mari kita membuat ikan hiasan dari daun kelapa. Ikan hias daun kelapa. Alat dan bahannya apa aja, Nak? Yaitu ada daun kelapa, gunting, spidol. Cara membuatnya gimana? Nomor 1, ambil daun kelapa yang sudah dibelah dari lirinya sebanyak 2 helai. Yang kedua, gulung sehelai daun kelapa pada tangan kiri, gulung sebanyak 2 kali. Jepit dengan jari tengah dan jari manis. Lalu nomor 3, ambil sehelai daun kelapa yang lain, tekuk dan pegang di tangan kanan. Yang keempat, masukkan lengkungan daun kelapa di kanan melalui gulungan pertama janur di kiri. Kemudian, masukkan gulungan kedua daun kelapa di kiri ke dalam lengkungan daun kelapa di kanan. Langkah yang kelima, tekuk ujung runcing daun kelapa di kanan ke arah gulungan daun kelapa di kiri. Lewati gulungan pertama daun kelapa di kanan, selanjutnya masukkan ujung daun kelapa ke gulungan kedua di kiri. Yang keenam, sambil tangan kiri tetap menjepit, balik anyaman daun kelapa. Pegang ujung tumpul daun kelapa di kanan, tekuk ke bagian dalam gulungan daun kelapa kedua di kiri. Berikutnya yang ketujuh, anyaman daun kelapa telah saling mengunci. Kencangkan anyaman agar menjadi lebih erat. Tarik setiap ujung daun kelapa di kiri dan di kanan. Lakukan dengan hati-hati agar janur tidak robek. Yang kedelapan, bentuk ikan yang diinginkan hampir selesai. Yang kesembilan, gunting setiap ujung daun kelapa menyerupai sirip ikan. Dengan spidol, buatlah mata dan insang. Nah, selanjutnya, Miss Yin akan berikan video tutorial mengenai cara membuat ikan dengan daun kelapa. Silakan kalian berlatih di rumah, kalian buat. Nanti hasilnya kalian foto dan kirim ke Miss Yin. Ya, apabila kalian sudah selesai membuat hiasan ikan, itu tandanya kalian sudah mensyukuri ciptaan Tuhan sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Yuk, silakan kalian buat.
Kita lanjut lagi belajarnya. Nah, yuk sekarang kita berlatih nih. Murid-murid diajak guru untuk mengukur benda-benda yang ada di dalam kelas. Mengukur benda menggunakan meteran gulung. Tapi karena kita sekarang masih belajarnya PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online, maka kamu boleh mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumahmu, ya. Apa aja yang akan kamu ukur? Ya udah mesti tentukan ya. Silakan kamu mengukur misalnya yang pertama meja udah nih 200 cm. Yang kedua apa yang kamu ukur? Yaitu televisi. Ya, panjang televisi. Yang ketiga, apa nah yang ketiga jendela. Tinggi jendela boleh kamu ukur. Yang keempat, kita akan ukur pintu. Tinggi pintunya, ya, tinggi pintu rumahmu. Yang kelima yang kamu ukur yaitu kursi. Tinggi kursi yang ada di rumahmu. Boleh kursi yang di ruang tamu, boleh kursi yang di meja makan. Nah, silakan hasilnya kamu tulis. Ya, selamat beraktivitas. Nah, tadi kan kamu sudah ukur ya benda-benda yang ada di sekitar rumah dengan satuannya tadi masih sentimeter. Nah, sekarang kalian ubah ukuran benda yang ada tadi yang kamu udah ukur ke dalam satuan meter. Tadi bendanya contohnya nomor 1 meja. Meja yang pertama itu berapa ukurannya? 200 cm. Maka meja kita ubah satuan meter, satuan panjangnya menjadi meter, maka jadinya 2 meter. Sama berikutnya juga yaitu televisi, yang ketiga jendela, yang keempat pintu, yang kelima kursi. Nah, baik. Silakan kamu ubah satuan meternya dari sentimeter menjadi meter. Selamat mengerjakan. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Misin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.